Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum lebih jauh kita belajar perpangkatan dan bentuk akar, akan disampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, melalui contoh soal dan latihan, peserta didik dapat melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Oke, ini adalah tujuan dari bab perpangkatan dan bentuk akar. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh belajar tentang perpangkatan, ya, adakah yang tahu apa itu perpangkatan? Sudahkah pernah mendengar sebelumnya? Apa kegunaannya dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita berbicara tentang matematika secara umum, maka tentunya akan banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita. Karena sering sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perpangkatan, apa kira-kira kegunaannya? Nah, coba perhatikan. Ini ada sebuah gambar ya, yaitu gambar galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu merupakan penyusun tata surya, di mana bumi kita tinggal ini ada di dalam galaksi Bima Sakti. Nah, kira-kira adakah yang tahu berapa diameter dari galaksi Bima Sakti? Berapakah kira-kira? Dan bagaimana menuliskannya? Yang tentunya dalam bentuk yang sederhana. Kita tahu ya bahwa bumi saja itu memiliki diameter yang sangat besar. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini, diameter galaksi Bima Sakti. Luar biasa ya. Ini berapa ini? Triliunan ya. Ini dalam bentuk kilometer saja sepanjang ini penulisannya, ya. Nah, apalagi dalam bentuk meter. Apalagi dalam bentuk senti, dalam bentuk milimeter, tentunya akan semakin panjang penulisannya, ya. Nah, salah satu dari kegunaan kita belajar tentang perpangkatan adalah kita bisa menyederhanakan penulisan. Ya, kita lihat yang di bawah ini, ya. Ini merupakan bilangan berpangkat, ya. Di sini ada 10 pangkat 18. Ini merupakan bilangan berpangkat yang kalau kita bandingkan dengan penulisan angka biasa seperti ini, ya, jauh lebih singkat kita menuliskannya dalam bentuk pangkat, ya. Itulah salah satu kegunaan dari perpangkatan. Ada banyak sekali kegunaannya. Nah, akan kita pelajari lebih lanjut seiring berjalannya waktu, ya. Nah, untuk itu ya, kita patut memuji Allah bahwa bumi saja itu kan sudah sangat besar, ya. Kita manusia tidak akan pernah menciptakan sebuah benda, sebuah makhluk sebesar ini, ya. Kemudian apalagi tadi ya, galaksi sangat besar sekali. Dan ternyata alam semesta ini tidak hanya ada sebuah galaksi, ada banyak sekali galaksi-galaksi. Maha besar Allah atas segala apa yang Allah ciptakan, ya. Kita patut memuji Allah, kita patut untuk mengagungkan Allah bahwa hanya Allah lah yang bisa menciptakan ini semua. Sebagaimana dalam Al-Quran, ayat 190 ya, surat Ali Imran,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, ya. Bahwa penciptaan bumi, penciptaan langit merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa, ya, menandingi kebesaran Allah, menandingi ciptaan Allah, ya. Kita juga bersyukur bahwa Allah di sini, ya, pergantikan malam dan siang. Yang kita tahu bahwa jika dalam satu hari itu hanya ada siang saja, maka manusia akan senantiasa bekerja terus-menerus. Kemudian Allah menciptakan malam, yang dengan maksud dan tujuannya adalah agar kita beristirahat, ya. Oleh karena itu kita patut merenungi, kita patut bersyukur, dan kita patut untuk memuji Allah atas semua yang Allah ciptakan untuk kita. Baik, ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Untuk memudahkan pemahaman kita, ya. Ada sebuah percobaan, ya. Di sini percobaan yang akan mengantarkan kita apa itu bilangan berpangkat, ya. Percobaannya yang pertama yaitu dengan menyiapkan gunting dan sebuah kertas, ya. Kemudian instruksinya, setelah disiapkan gunting dan kertas, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, ya. Jadi dilipat menjadi 2 yang sama besar. Kemudian di sumbu simetri lipatnya yang tadi, ya, digunting, ya, digunting. Sambil diamati dan diuji cobakan, ya, percobaannya. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah tadi digunting, tumpuklah hasil pengguntingan yang tadi, ya, yang sama besar tentunya. Kemudian dilipat lagi dan digunting lagi, ya. Hasil pengguntingan yang pertama ditumpuk yang sama besar, kemudian dilipat menjadi 2 yang sama besar juga, kemudian digunting di sumbu simetri lipatnya. Berikut seterusnya sampai 3 kali guntingan, ya. Jadi cukup sampai 3 saja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Silakan sambil diamati percobaannya, ya. Berapakah banyak kertas dari tiap-tiap pengguntingan? Kita lihat tabel, ya. Bahwa pengguntingan yang pertama, ya, tadi sebuah kertas dilipat, digunting, maka banyak kertas yang dihasilkan adalah 2. Kemudian pada pengguntingan yang kedua diminta untuk dilipat sama besar lagi, kemudian digunting, maka banyak kertas yang dihasilkan 4. Berikut seterusnya 3, pengguntingan ketiga, pengguntingan keempat, pengguntingan kelima. Apa maknanya, ya? Kita coba perhatikan banyak kertas yang dihasilkan dari tiap-tiap pengguntingan. Pengguntingan yang pertama 2. Pengguntingan yang kedua sebanyak 4. Kita perhatikan. Banyak kertas dari pengguntingan yang kedua, kalau kita bandingkan dengan yang pertama, maka 2 kali lipatnya, ya. Sehingga kalau kita tuliskan guntingan kedua itu 2 kali 2 sama dengan 4. Kita perhatikan lagi guntingan yang ketiga. Hasilnya adalah 8. 8 ini jika dibandingkan dengan yang sebelumnya 4, maka 2 kali lipatnya juga. Ya, sehingga kalau kita menuliskannya, ya, dari yang awal tadi, guntingan ketiga itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, ya. Ini, ya. Guntingan pertama 2. Guntingan kedua 2 kali 2.
Guntingan ketiga, 2 kali 2 kali 2. Ya. Dan seterusnya, guntingan keempat dan kelima. Ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika guntingan ke n ini adalah sebuah variabel yang bisa diganti dengan angka, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n. Ya. Karena ini guntingan ke n, maka pengkalian berulangnya sebanyak n. Ya. Kita coba perhatikan lagi bahwa guntingan kedua, 2 kali 2. Perkalian berulangnya sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan 2 kali 2 kali 2. Perkalian berulangnya sebanyak 3 kali. Ya, 3 berarti perkalian berulangnya 3. Maka kalau guntingan ke n, maka 2 kali 2 kali 2, perkalian berulangnya ini banyaknya sampai n. Ya. Misalnya guntingan keempat, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali perkalian berulang. Nah, perkalian berulang ini ya, kita bisa menuliskan dalam bentuk berpangkat ya. Ini namanya dalam bentuk pangkat ya. 2 ini bilangan yang dikali-kalikan 2. Maka menuliskannya di sini 2. Berapa banyak 2 itu dikalikan? Maka dia menjadi pangkat. Ya. Perkalian berulang. Bilangan yang sama ya, ini 2222. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Maka 2 pangkat n. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan apa itu perpangkatan ya. Bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ya. Jadi bilangan sama yang dikali-kalikan berulang itu namanya perpangkatan. Bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak n. Kita perhatikan di sini, karena pangkatnya n, maka perkalian berulangnya sebanyak n. Dengan A, ya, A ini, bilangan yang di depan ini, disebut bilangan pokok atau basis. Ya. Bilangan pokok, yaitu bilangan yang dikali-kalikan. Ya, ini ya, bilangan yang dikali-kalikan. Kemudian n-nya, ya, yang di atas atau menjadi pangkat, disebut pangkat atau eksponen. N-nya ini menunjukkan berapa banyak sebuah bilangan itu dikalikan berulang. Ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Ya. Ini, ya. Ada sebuah bilangan, yaitu bilangan 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, yang dikalikan berulang sebanyak 5, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. Kita perhatikan di sini bahwa bilangan yang dikalikan berulang itu 3. Maka 3 dituliskan di depan ini. Kemudian, berapa banyak 3 itu dikalikan? Itu menjadi pangkat. Ya. Nah, ini namanya ya perpangkatan 3. Ya. Jadi, karena bilangan 3 yang dikali-kalikan, maka namanya perpangkatan 3 ya. Contoh yang kedua, ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ya, kita perhatikan, bilangan yang dikalikan adalah negatif 2, maka negatif 2. Kemudian berapa banyak negatif 2 itu dikali-kalikan?
Ya, ini 1, 2, 3, 4, maka dia menjadi pangkat. Namanya perpangkatan negatif 2. Kemudian ini ada contoh lagi. Jika Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y, maka sama dengan Y pangkat 6. Ya. Namanya perpangkatan Y. Baik ya. Kita coba perhatikan ada tabel ya. Ini dalam bentuk perpangkatan. Kemudian ini bentuk perkaliannya dan ini hasil atau nilainya. 5 pangkat 2 ya. Dalam bentuk perkaliannya 5 kali 5 ya. Bahwa bilangan 5 yang dikalikan. Kita tulis 5. Berapa banyak 5 itu dikalikan? Di sini pangkatnya 2. Maka 5 kali 5. Sebanyak 2 ya. Hasilnya adalah 25. Begitu seterusnya 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Maka kalau kita hitung hasilnya adalah 125. 5 pangkat 3 ya merupakan perpangkatan 5. Karena di sini 5 sebagai bilangan pokoknya ya, yang dikali-kalikan. Kemudian 3 itu pangkatnya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada sebuah ini ya, contoh menghitung perpangkatan. Soalnya nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk bilangan biasa. Sini ada sebuah soal. Kalau tadi ada sebuah bilangan, kita tulis dalam bentuk pangkat. Nah, sekarang kalau kita menghitung dari pangkat, bagaimana perhitungannya agar mengetahui nilainya? Seperti yang tadi sempat disinggung di tabel ya. Ini contoh soal nomor 1. Soalnya adalah 2 pangkat 3. Maka cara mengerjakannya adalah kita tulis dalam bentuk perkalian berulang. Lihat ya, bilangan pokok atau bilangan basisnya itu adalah 2. Maka kita tulis dalam bentuk perkalian berulangnya 2. Kali 2 kali 2. Ya. Kita perhatikan di sini, pangkatnya 3. Ya, maka bilangan 2 itu dikalikan berulang sebanyak 3. Ya, ini 1, 2, 3. Kemudian, hitung hasilnya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian contoh lagi, di sini bilangan negatif. Negatif 0,3 pangkat 2. Ya. Bilangan pokoknya negatif 0,3. Maka di sini kita tulis dalam bentuk perkaliannya. Negatif 0,3 kali negatif 0,3. Sebanyak 2 pengkalian karena pangkatnya 2. Kemudian tinggal dihitung hasilnya. Negatif 0,3 kali negatif 0,3 hasilnya adalah positif 0,09. Kita perhatikan di sini ya, bahwa pangkatnya genap. Sehingga bilangan negatif yang dipangkatkan 2, maka hasilnya positif. Ya, hasilnya positif. Kemudian contoh lagi, ini ada juga bilangan negatif. Negatif 5 pangkat 3. Sama dengan kita tulis perkalian berulangnya, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Sebanyak 3 pengkalian. Karena pangkatnya 3. Hasilnya adalah negatif 125. Kita perhatikan lagi di sini, bilangan negatif ya, dipangkatkan dengan 3. 3 ini adalah bilangan ganjil ya, maka hasilnya negatif. Ya,
Negatif 5 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 125. Maka kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kita perhatikan contoh 2 dan 3, bahwa contoh 2 dan 3 ini sama-sama bilangan negatif yang dipangkatkan. Ya. Yang nomor 2 itu dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Yang nomor 3, bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil, yaitu 3, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Maka kita bisa tambahkan di catatan bahwa bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Ya. Ini yang bilangan negatif jika dipangkatkan genap atau ganjil, maka hasilnya berbeda. Nah, sedangkan kalau bilangan positif yang dipangkatkan, maka hasilnya akan selalu positif, ya. Baik, ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi perpangkatan, ya. Yang perlu diingat, operasi perpangkatan ini kita perlu mengingat pelajaran yang sudah berlalu, ya, tentang urutan operasi hitung. Karena kita sudah belajar tentang pangkat, ya, maka yang dikerjakan dulu ketika ada operasi hitung adalah pangkat terlebih dahulu, baru kemudian perkalian atau pembagian, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Ya. Kita langsung contoh soal. Tentukan hasil operasi berikut, ya. Kita perhatikan di sini, ya, di soal yang A ada beberapa operasi hitung. Di sini ada pangkat, ada kali, ada jumlah. Ya. Maka bagaimana mengerjakannya? Oke, kita lihat di sini, ya. Kita ingat jika ada operasi hitung, maka urutan pengerjaannya dari pangkat terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada pangkat, ya. Maka kita kerjakan dulu yang pangkat. Pangkat, ya. Ini 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 25. Kemudian setelah itu, setelah pangkat sudah dikerjakan, kita lihat lagi dari operasi ini. Ada perkalian, ada penjumlahan. Yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian, ya. Kita lihat bahwa 2 kali 25 hasilnya adalah 50. Baru setelah itu dijumlahkan, ya. Hasilnya adalah 53. Oke, contoh yang lain kita perhatikan. Di sini ada operasi hitung, ya. Ada pangkat di depan dan di belakang. Kemudian ada pembagian, ada penjumlahan. Ya. Maka bagaimana kita mengerjakannya? Kita kembali lagi, ya, mengingat bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pangkat. Ini coba perhatikan yang di depan ini, 4 pangkat 3, ya. Hasilnya adalah 64. Kemudian 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Setelah pangkat sudah dikerjakan, maka kembali kita lihat, ya, di sini ada pembagian dan penjumlahan. Maka sesuai urutannya, kita kerjakan terlebih dahulu pembagian. 64 dibagi 8, maka hasilnya adalah 8. Baru setelah itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 17. Ya. Baik, itu yang bisa kita pelajari tentang bilangan berpangkat dan bagaimana menghitung perpangkatan, kemudian operasi perpangkatannya.
Di sini ada latihan yang bisa dikerjakan untuk menambah pemahaman ya. Yang pertama, ini diminta untuk menuliskan dalam bentuk pangkatnya saja. Kemudian untuk soal yang nomor 2, diminta untuk menyelesaikan sampai ada nilainya, nilai akhirnya berapa. Kemudian ada juga latihan tentang operasi hitung ya. Kembali mengingatkan bahwa operasi hitung urutan pengerjaannya dari pangkat terlebih dahulu, kemudian perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan ya. Itu saja ya, kita sudah belajar apa itu bilangan berpangkat, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana jika ada operasi hitung ya, tentang perpangkatan, perkalian, dan penjumlahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.